Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngelanjutin dari apa yang saya sharingkan minggu kemarin, yaitu bagaimana membuat flexi combo yang baik. Nah, kemarin pada part pertama saya sudah sharing kepada teman-teman manfaat dari flexi combo dan kenapa harus dibuat strateginya seperti itu. Dan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuatnya. Oke, nah sekarang saya akan langsung tunjukkan kepada teman-teman semuanya melalui laptop saya. Tapi sebelumnya saya ada sedikit informasi pada teman-teman semuanya bahwa nanti tanggal 12 Juni 2023 saya dan Mas Andika Karuliawan, Mas Andika ini adalah salah seorang pakar TikTok ya, yang sudah banyak banget menghasilkan penjualan dari TikTok, akan mengadakan kelas pelatihan secara online lewat Zoom. Jadi ini bisa menjangkau teman-teman yang mungkin sulit untuk ikut kelas offline ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti kelas online. Kelasnya sangat berbobot sekali. Kurang lebih nanti kita 3 jam untuk kelasnya melalui Zoom dan dimulai jam 7 malam sampai kurang lebih selesai jam 10 malam. Kelasnya akan dimulai tanggal 12 Juni ya, dan ini akan belajar mengenai bagaimana membaca algoritma TikTok. Terus juga ada strategi konten FYP di TikTok dan juga strategi closing bertubi-tubi di TikTok. Nah, Mas Andika ini sudah sangat pengalaman banget untuk bagaimana berjualan di TikTok dan akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana memaksimalkan TikTok untuk menjadi saluran penjualan buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara daftarnya? Teman-teman langsung WA aja ke nomor 083115071636 dengan CS-nya Mbak Lina ya. Investasinya murah banget, hanya 350.000 untuk satu orang. Kalau kalian berdua dengan pasangan atau teman, harganya jadi 550.000 ya. Itu kalau teman-teman daftarnya maksimal sampai tanggal 31 Mei. Kalau setelah tanggal 31 Mei harganya menjadi 450.000 satu orangnya dan 700.000 kalau kalian berdua. Cepetan daftar mumpung masih harga early bird ya. Oke, kembali ke materi dan saya akan tunjukin kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya memaksimalkan flexi combo di toko kita. Yang pertama tentu teman-teman masuk ke seller center, lalu teman-teman silakan klik di bagian promosi ya. Bagian promosi teman-teman seperti ini. Lalu setelah teman-teman klik nanti akan muncul banyak sekali fitur-fitur promosi yang ada di Lazada. Teman-teman silakan klik aja di bagian flexi combo. Contoh di sini sudah membuat beberapa flexi combo ya. Nah, dari apa yang saya sharingkan pertama, itu saya meminta teman-teman membuat flexi combonya itu berdasarkan kategori. Kenapa? Penjelasannya bisa teman-teman tonton pada video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana membuatnya? Teman-teman silahkan klik langsung dibuat sekarang. Setelah teman-teman klik dibuat sekarang, di sini akan muncul dimulai dari nama promosi. Sebaiknya teman-teman berikan nama promosinya berdasarkan kategori apa yang kalian buat supaya ini mempermudah. Di sini adalah toko yang menjual pelindung kaca handphone ya. Jadi kita mulai biasanya kalau menjual seperti ini kita bisa kelompokkan per brand karena menjualnya khusus untuk misalnya untuk Samsung, lalu untuk iPhone, lalu Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Saran saya teman-teman bisa kelompokkan misalnya per kategori brand, misalnya Samsung. Kita kelompokkan Samsung, lalu periodenya kita buat ya, bisa tetapkan 1 minggu, 1 bulan. Tapi kalau saran saya sih teman-teman bisa buat minimal 3 bulan aja ya. Jadi dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama. Contoh kita buat di sini sampai bulan Agustus deh ya. Mulai dari saat ini ya. Saat ini hari ini kita mulai di tanggal 22 sampai bulan September, nggak apa-apa deh ya. Jadi kita periodenya cukup lama. Lalu pengaturan diskonnya ada 4 macam ya teman-teman. Potongan uang atau diskon itu potongan secara langsung. Yang kedua ada hadiah gratis atau sampel jika teman-teman punya barang yang bisa teman-teman berikan sebagai hadiah. Lalu ada beli combo ya. Beli combo ini teman-teman sudah memberikan mereka beli lebih dari satu, lalu juga bisa memberikan hadiah gratis kepada mereka.
Dan yang ketiga adalah fixed price. Fixed price ini kalian saya tidak begitu merekomendasikan untuk kalian gunakan untuk seluruh toko. Jadi ini sebaiknya untuk spesifik produk. Jadi mungkin produk yang harganya sama, jadi misalnya beli 3 100.000 gitu ya. Jadi udah fix harganya. Kalau kalian bikinnya untuk semua toko bisa bahaya kalau modal kalian berbeda-beda ya. Oke. Kalau saya paling merekomendasikan buat teman-teman gunakan itu adalah potongan uang atau diskon di sini. Oke, kita contoh klik yang di sini ya. Di sini ada potongan harga dan persentase diskon. Maksudnya apa? Kalau potongan harga itu teman-teman bisa berikan secara potongan nominal. Jadi contoh, beli 2 diskon 5.000 atau beli 2 diskon 10.000, beli 3 diskon 20.000, itu potongan nominal ya. Atau teman-teman bisa persentase diskon, contohnya beli 2 diskon 5%, beli 3 diskon 10%, dan seterusnya. Itu contoh ya. Lalu kalau saya biasanya lebih menyarankan teman-teman gunakan persentase aja ya. Persentase itu biasanya lebih aman ya, lebih safe, dan juga dia berlakunya proporsional. Kalau teman-teman sudah pilih, di bawah ini ada kriterianya lagi. Jadi ini semuanya berjenjang ya teman-teman, satu persatu. Kriterianya apa maksudnya? Kriterianya kalau kita ingin memberikan persentase diskon, itu syaratnya apa? Contoh seperti ini. Syaratnya adalah kalau jumlah item mencapai X. Maksudnya gini, kalau kita akan memberikan diskon, itu jumlah itemnya misalnya kalau dia minimal beli 2 pieces. Beli 2 pieces diskon 5%. Beli 3 pieces diskon 10%, contoh itu yang item ya. Sedangkan di sini adalah nilai order minimum. Jadi kita nggak peduli dia mau beli 1, beli 2, beli 10 gitu ya. Pokoknya yang penting jumlah belanjanya. Misalnya beli 100.000 diskon 5%, beli 200.000 diskon 10% ya. Jadi lebih kepada nominal belanja customer. Bisa aja dia cuma beli 1 tapi nominalnya gede gitu. Bisa. Terus yang di bawah ini ada tiernya ya teman-teman. Jadi contohnya teman-teman ingin membuat beli 2 diskon 5%. Oke gitu ya. Kalau sudah di bawah ada pengaturannya. Nah, pengaturannya ini kalau teman-teman males bikin sesuai apa yang saya sharingkan, yaitu per kategori, ya boleh-boleh aja seluruh toko. Jadi memang semua produk yang ada di toko kita itu akan ikut di dalam flexi combo. Tapi saya sarankan untuk membuat di produk pilihan. Nanti kalau kita klik di produk pilihan, maka setelah ini kita akan memilih produk mana aja yang kita kelompokkan. Lalu di bawah ini ada total order flexi combo. Ini saran saya teman-teman bikinnya cukup banyak. Jangan cuma 10 ya. Jadi kalau teman-teman bikin 10, sementara periode kita adalah 3 bulan nih, kita bikin periodenya 3 bulan. Kita cuma bikin total ordernya 10. Kalau ternyata 10 order ada dalam 1 minggu nih, misalnya dalam 1 minggu sudah ada terjadi transaksi 10 order, maka flexi combo kita ini udah selesai ya, sudah nggak bisa dipakai sama customer lagi. Jadi saran saya teman-teman bisa bikin banyak, apalagi kalau di toko kalian sudah cukup laris nih ya, rame gitu, mungkin kalian bisa bikin 1.000, 10.000, 100.000, nggak masalah. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik kirim. Nah, di sini baru kita akan memilih produk mana aja yang akan kita masukkan di flexi combo kategori produk yang kita kasih nama Samsung tadi. Kita pilih produk ya. Kita pilih produk. Nah, ini kan banyak sekali produk kita nih, ya. Lalu teman-teman bisa misalnya search ya, kelompokkan, atau kalau produk kalian nggak begitu banyak bisa langsung cari. Kalau misalnya banyak, kalian bisa langsung klik dengan keyword Samsung misalnya, maka akan muncul semua ya, misalnya tempered glass Samsung. Nah, kalian langsung blok aja semuanya ya. Di sini teman-teman produknya cukup banyak. Kalau cukup banyak, di bawah ini kalian bisa buka lebih gede lagi, tampilannya per 20 ya. Nah, ini contoh kalian blok semua. Lalu jangan lupa ada cukup banyak halaman ya. Kalau misalnya kategori produk masih terlalu besar, itu nanti bisa kalian break lagi ya, belah lagi, pisah lagi. Contoh ini ini aja, anggap aja sudah semua ya. Kalau sudah semua kita oke. Nah, nanti produk-produk ini akan masuk per kelompok ya. Jadi per kelompok dari Samsung. Harapannya gini, kalau orang lagi nyari Samsung, berarti biasanya dia cukup fanatik terhadap brand Samsung dan dia akan mencari produk-produk sejenis itu. Kalau Oppo ya Oppo semua. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman misalnya mau semuanya, kalau males ribet banget segitu nggak apa-apa. Tapi dari pengalaman saya, kalau kita bikinnya lebih per kategori, itu biasanya efektivitas penjualannya lebih baik. Apalagi kalau kita menjual produk-produk lain ya,
Contohnya produk-produk lain itu kita menjual fashion nih, atau kita menjual aksesoris. Contoh kemarin itu klien saya aksesoris sepeda. Nah, di tokonya itu ada banyak kategori nih. Kategorinya apa? Pakaian sepeda wanita, pakaian sepeda pria, lalu aksesoris sepeda, lalu onderdil sepeda. Nah, itu akan lebih baik kalau kita kelompokkan. Produk-produk onderdil dikumpulkan jadi satu, aksesoris jadi satu, pakaian juga jadi satu, sehingga akan membuat customer itu benar-benar terarah ya, benar-benar terkelompok, sehingga dia bisa menemukan produk yang benar-benar ia inginkan. Oke, gitu teman-teman tipsnya, semoga bermanfaat ya. Silakan kalian praktekkan, semoga bisa membantu juga penjualan omset di toko kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Jangan lupa juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.